Asli sendiri mau minta apa ini? Apa tadi bilang Itu anak alamat palsu itu. Enggak. Bisa lagi. Ininya enggak? Oh. Payudaranya tapi kurang gede tuh. Yang dibesarin. Barokah dari para guru-guru semuanya atas segala sesuatu yang tidak ketahui, kata Allah Maha Tahu. Allah berikan suatu ilmu, Allah menggunakan semua kekuasaan Tuhan Allah. Jika Allah dijadikan tinta, alam jatuh dijadikan suatu kertas untuk mencatat amal ilmu Allah, maka semua tidak akan pernah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wabil khusus kepada seluruh para blogger, para hater, para netizen, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masa, tokoh pemuda, semua para hamba Allah yang ada di Indonesia maupun saudara-saudara yang sedang kerja hijrah di negara orang lain, khususnya para TKI, TKW, semoga selalu dijaga, diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara yang kerja di daerah negara orang lain yang selama ini masih terus diserang dengan ada namanya virus corona, bukan corona. Kalau orang bahasa dari timur barat mengatakan itu corona. Tapi dalam ilmu nahwu, ilmu sorof mengatakan kalimat virus itu bukan corona tapi corona, dan itu sudah dijelaskan di sebuah postingan media saya di Instagram, di channel komunitas, sampai di grup-grup pun sudah saya jelaskan tentang namanya virus. Maka kita kalau mau belajar sesuatu jangan karena katanya, karena si A si B, tapi langsung kita tengok Al-Quranul Karim, sesuatu apa yang sudah difirmankan, yang sudah dijanjikan di dalam Al-Quranul Karim.
Dan harapan saya dengan sebuah niat yang baik, tujuan baik saya untuk semua para saudara selalu menjaga wudhu, ya, khusus umat Islam menjaga wudhu, insya Allah akan terhindar dari wabah namanya virus. Karena virus menyerang kepada orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Cina, ya, orang-orang Cina, orang-orang yang dikatakan ya bisa disebut itu adalah musuh-musuh Allah, yang menyombongkan diri merasa negaranya paling kaya di antara negara-negara yang lain. Tapi itu bukan tema tujuan saya untuk membahas masalah itu, karena saya hanya mengajak kepada saudara untuk selalu menjaga wudhu, membersihkan hati, membersihkan pikiran, sholawat dikumandangkan, setiap melangkah awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, insyaallah berkah barokah semuanya. Dengan sebuah kalimat sholawat, insya Allah Allah akan menjaga bagi orang-orang yang istiqomah, bagi orang-orang yang selalu melanjutkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena Allah sebelum Rasulullah bersolawat, Allah sudah bersolawat terlebih dahulu. Setelah Allah sudah bersolawat terlebih dahulu untuk Nabi besar Muhammad SAW, lalu turun ke Nabi, lalu kepada umat. Maka dengan bahasa di sini, sebelum Allah memerintahkan Nabi, Allah sudah bersolawat terlebih dahulu. Kita mau menyembah Allah ataupun kita mau berdoa atau tidak kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kuasa Allah, tidak akan mengurangi segala sesuatu kecintaan Allah kepada hambanya. Walaupun manusia itu tidak menyembah kepada Allah, tapi Allah selalu memberikan kenikmatan kepada manusia itu sendiri. Maka pada malam hari ini saya duduk bersama seorang, ya bisa dikatakan santri ngalong, ya, sekarang ini santri ngalong. Kalau dulu mantan, ya aslinya nggak ada mantan sih, intinya dulu santri. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ya kan, terus seberapa lama perjalanan di sini, entah sebulan, 2 bulan, nanti ngobrol-ngobrol, sharing, intinya ngobrol santuy. Tentunya mungkin para saudara juga kangen, ya kan. Jadi ini ngobrol dengan saudara kita santri yang alhamdulillah ditemani oleh seorang bidadari, bidadari dunia, bidadari insya Allah sampai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kun langsung saja. Silsilamu tinggalnya di mana? Saya asli dari Jepara. Dari Jepara. Namanya siapa? Nama saya Kundelin, asli dari Jepara. Lahir di sana ya? Lahir di Jepara. Coba aku mau tanya, jadi tanya jawab aja lah ya. Iya. Lahir di Jepara dulu, tahun yang lalu masuk di Padepokan, ya. Iya. Sebelum ini kan di yayasan, ya, di Padepokan sana. Dulu belajar pada tahun berapa? Saya belajar di tahun 2018 awal. 2011 awal. Diprediksikan, diperkirakan kamu ngaji selama berapa bulan? Kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan. Kenapa pulang? Jelaskan. Waktu itu saya sendiri pun nggak tahu. Yang saya tahu cuma apa kita ngomong ada provokasi terus nggak istiqomah lagi? Nggak ada. Cuman waktu itu 2 tahun nggak pulang, pengen lebaran di rumah. Waktu itu saya pulang pertengahan puasa. Jadi pengen lebaran di rumah. Setelah nyampe rumah pengen lagi balik, itu beratnya luar biasa untuk balik ke Padepokan lagi. Lebih, kenapa kok berat? Setan lebih berat yang merasuki alam di bawah sadar karena banyaknya oknum, apa lingkungan yang masuk-masuk ke dalam sebuah ilusi pemikiranmu? Khususnya dari saya pribadi.
dari pribadi berat. Ya, pasti ada yang dipikirkan kenapa berat, mau melangkah lagi, apa gengsi, apa malu, atau gimana? Salah satunya biaya, paspor. Paspor. Padahal kalau telepon saya dibiayain, kalau mau kesini. Syariat itu mau kapan deh ke sana? Nanti mau melangkah, telepon saya, nanti kirimin dulu. Dulu Irawan mau main, ya kan? Si bocah kaya, ya kan? Mau kesini nggak punya duit, dari apa Lombok ke sini, gitu. Ya udah dikasih duit, gitu. Diwakili Raden Mas yang ngasih duit untuk kesini. Kalau mau kesini kan nggak punya biaya, jadi kasih duit lah. Jadi nggak tahu, mungkin bisa melangkah ke sini kan utang-utang gitu kan. Ya kayak kita, saya ataupun sesepuh pembina ini kan ya mengerti ya. Mau melangkah ke sini ya dengan tujuan kan silaturahim, kedua kali mau minta maaf saat itu tahun lalu itu. Nah, akhirnya ya beradab kena virus mana, gawe masalah yang nggak jelas. Lalu balik lagi dengan bahasa cerita tadi, ngaji selama 6 bulan, pulang mau balik lagi berat hati. Terus selama pengalaman di luar sana apa aja? Ya, selama saya nggak balik ke Padepokan, saya kerja. Kerja apa? Kerja jadi tukang kayu di Bali. Oh, terus? Saya berangkat ke sana. Di sana sekitar 4 bulan. 4 bulan? Kurang lebih 4 bulan. Terus pulang tapi nggak langsung ke rumah. Terus? Mampir ke Jember, ketemu sama kawan-kawan yang dulu di Padepokan. Ketemu sama Fahri, sama Walang Sangit, Agus, terus Malik, itu keliling bareng, biara bareng, sampai sempet juga ke Gua Alas Purwo. Alas Purwo. Terus apa yang kamu lakukan di sana? Topo, nepi, apa ngoleh keramat, atau ngoleh jimat? Ya cerita yang lain. Ini kan kita ke sana sekedar pengen mengetahui dengan cerita orang-orang. Oh, mengetahui. Benar nggak di sana itu angker? Oh, angker. Ternyata nyampe di sana sempat nginap 1 malam. Nggak separah yang dibilang sama orang-orang. Nggak separah. Jadi ya secara energi nggak terlalu panas, nggak terlalu angker lah. Biasa. Ya itu kan kembali kepada mindset kita. Kita menilai tempat itu dalam pandangan yang indah apa dalam keadaan buruk. Kalau kita mengatakan angker, ya angker. Buruk, ya buruk seperti angker itu tadi. Dia mau tak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa. Semua itu kembali kepada anak ingsun. Sejatinya ingsun ya sak ciptane karsane sak kabehane njaba jero kuwi ya. Semua yang menentukan baik dan tidak tempatnya itu kembali kepada kita. Maka tak potong lagi. Nggak ada tempat angker gitu loh. Karena yang membuat angker adalah misal orang yang menghadirkan sesuatu yang tak angker jadi angker gitu. Sesuatu yang tidak ada diadakan karena ilusi dengan halusinasi manusia yang mengada-ngada jadi ada. Gitu. Makanya banyak orang mengatakan di sana angker, di sana angker. Saya ini udah kemana-mana melalang buana. Katanya orang narik pusaka ini nggak mampu, tak temui gitu. Termasuk kayak yang di daerah sebelum Bandar Lampung itu banyak spiritual yang gagal narik pusaka. Ya, nyatanya malah dapat akeh, dapat banyak, gitu. Dapat 2 atau dapat 3. Pulang-pulang bawa pusaka. Intinya membuktikan, iya sih gitu loh. Sampai orangnya mati yang gendang gitu. Gitu. Terus pengalaman-pengalaman pahit, manis, korupsi-korupsi pemikiran, ada apa enggak? Kalau pengalaman pahit, kalau aku bilang ujian enggak terlalu. Paling kalau di aku pribadi ujian di orang tua.
Orang tuanya gimana? Sakit atau gimana? Bukan sakit, apa ya? Dengan saya belajar seperti ini kurang merestui lah, kurang meridui. Karena apa? Karena yang di pikiran orang tua itu yang namanya spiritual ataupun belajar tentang kayak gini itu sesat, menyesatkan. Terus hitam, ilmu hitam. Jadi karena kurangnya pengetahuan, jadi langsung dicap seperti itu. Oke, tak potong lagi. Ini yang jadi permasalahan. Kalian belajar tanpa ada wali murid. Iya. Sedangkan kamu sudah jelas di sini nggak bawa orang tua awal belajar. Iya. Sedangkan orang tua pasti tidak tahu apa kedudukannya di sini, statusnya bagaimana, ajaran yang dilakukan di sini apa, setiap hari dilakukan apa, kan gitu. Iya. Apalagi orang tuamu tidak pernah bertatap muka langsung dengan saya, gitu. Iya. Nah misalnya kamu ngasih tahu ini loh kegiatan yang di sana, kegiatan yang ada di dalam video. Kalau orang yang tidak memahami sebatas kegiatannya geruduk-geruduk, bolang, narik pusaka, mediumisasi, tidak. Lihat coba episode-episode dari awal, dari part 1, part 2 sampai ke 40 sekian sampai 100 video. Banyak kajian di situ, banyak tausiah yang disampaikan. Maka di media itu ya mungkin kalau diketahui hanya sebatas itu. Ya kalau dia nonton channelnya yang resmi, sedangkan channel-channel yang lain pun banyak yang ngambil video yang tak bertanggung jawab, ngambil video yang saya upload di Facebook dikomersilkan, ya banyak. Terus di video yang mengaku A, mengaku B gitu kan, membawa nama yang tidak jelas, seperti itu. Iya. Maka kalau dibilang sesuatu sesat, ya kabeh sesat kabeh, berarti waliku sesat, nabi sesat. Lah iya. Spiritual kok sesat gimana sih? Orang mati spiritual karena hubungan jiwa, ibadah, sholat, zikir, silaturahim itu hubungan jiwa, silaturahim. Lah emang spiritual itu artinya apa? Itu singkatnya seperti itu. Spiritual yang berhubungan dengan jiwa, apapun yang berhubungan dengan jiwa, yaitulah spiritual. Silaturahim tempat kiai, silaturahim tempat teman, tempat sahabat, tempat siapapun, itulah silaturahim. Kita zikir dengan jiwa. Maka Allah mengatakan, wahai jiwa-jiwaku yang tenang, tenangnya hatimu gitu. Kalau hatimu sudah tenang, ikatlah kepadaku, mengumandangkanlah asmaku, kan gitu. Maka karena kurangnya perkenalan antara wali murid dengan guru, karena awal kesalahannya adalah inilah yang jadikan sebuah permasalahan. Terjadinya banyak kesalahpahaman. Mungkin kamu bisa menjelaskan kegiatan saya di sana, kegiatan kamu selama belajar di Lampung. Tapi dalam penyampaian itu yang kurang pas, gitu loh. Nggak bisa berdialog dengan orang tua dengan penjelasan-penjelasan yang baik. Apalagi pengetahuan dan ilmu yang kau pelajari secara pemikiranmu, kecerdasanmu kurang mewadai. Maka dalam menjelaskan sesuatu kepada guru, kepada orang tua, sedangkan kamu tidak bisa mengukur kapasitas kemampuan orang tuamu. Contoh, melihat kedudukan orang tuamu, kehidupan silsilah hidup orang tuamu saja jauh dari agama, kurangnya pemahaman agama, gitu. Lalu berhubungan dengan seperti itu katanya sesat. Nah, Mbak Maksum itu dulu jawabnya kayak mana? Ya mau spiritual, jadok juga. Seperti seorang yang dikatakan guru besar pakar Nusa, gitu. Nabi Sulaiman kemampuan mukjizatnya luar biasa seperti apa? Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi yang lain-lain, mukjizatnya kemampuannya berbeda-beda. Para wali kemana-mana bawa keris, sesat kayak musyrik. Orang mau keluar kemana-mana bawa rompi, namanya anti peluru, musyrik kan. Polisi kemana-mana bawa bedil, ya kan. Maka saya sampaikan, orang Jawa ataupun orang-orang kejawen, dia tidak pernah akan lepas dengan adat budayanya, dengan sebuah simbol ciri khas orang Jawa, yaitu dengan pengageman, ageman, pusoko.
kan gitu. Sedangkan beda di sini, orang-orang kota ya tidak pernah putus dengan ATM-nya. Ya beda tuh, wong kota cekelane ATM itu. Lah wong Jawa ya wis simbolnya nang gunung gitu. Iya le. Pusaka punya karakter, punya nama, punya segala sesuatu wibawa dari setiap pusaka. Sabdo itu adalah dengan sesuatu doa yang dilantunkan melalui syariat, melalui sababiyah, melalui wasilah. Cangkem, mulut, bibir, lisan ini adalah wasilah untuk menyampaikan sesuatu, yaitu ilmu. Itu loh. Ilmu apa? Banyak macam. Maka dalam ilmu pusaka kita bisa belajar. Pusaka ini cekelan ora? Ya ini cekelan itu. Nek wong Jawa apa? Selut. Gara. Lupa malah lagi. Nah, aslinya orang lali, cuma nervous. Kita singkat aja. Pusaka itu menggambarkan kehidupan manusia, mengajarkan diri kita untuk cermin seperti pusaka, gitu loh. Iya. Pusaka ini hanya sifatnya benda mati, gitu loh. Benda itu tidak ada kesaktian, tidak ada kekuatan yang aneh-aneh, enggak ada jin dan sebagainya. Mau mengatakan benda ku ono jine, benda ku sakti, kan pola mindset itu pikiranmu, kan seperti itu. Iya. Maka kalau ada orang yang masih ngeyel, mana katanya punya benda sakti, benda kuat dan sebagainya, yang anti kebal dan sebagainya, itu banyak tamu-tamu dari Kalimantan, ya kan, anti kebal dan sebagainya. Setelah udah masuk ke sini, coba tanganmu sobek, ya bocor. Anda kan mana yang sakti, seperti itu. Iya. Lanjutkan, baterainya lowbat. Ini ngobrol ya. Jadi ini yang jadi permasalahan. Ngajimu 6 bulan, pengetahuannya orang mumpuni. Ya ngaji 6 bulan, apa pengetahuannya didapatkan? Ya dapat banyak, tapi si cemandel lang otakmu itu mau ya paling berapa bab gitu loh. Intinya paling yang jimu wong urip kudu sholat itu ngono tok. Tapi untuk menjabarkan sesuatu keilmuan, nah, memorimu hanya segiba, mungkin 2 giga, gitu loh. Di saat nanti bertemu dengan orang, berdialog dengan sesuatu tema, yang tema itu pembahasannya kamu tidak masuk ke dalam pelajaran itu. Akhirnya di saat ada orang bertanya, kamu nggak bisa jawab karena kamu nggak punya dasar, kamu nggak punya ilmunya untuk menjawab. Bingung itu. Contoh aku tanya, orang mati yang dibawa apa? Ilmu. Ilmu apa? Salah, ulang ini. Wong nek mati sing jaga apa? Orang kalau udah meninggal dunia, yang dibawa apa? Bekalnya. Bingung. Ngaji 6 bulan ki udah apa? Makanya guru pengajar nih, kamu kena mondok setahun, 2 tahun, 7 tahun. Bali nih orang jadi wong kentir, jadi menungso ya siluman, orang bermanfaat. Kalau kamu pengen jadi orang, punya nama, diberikan sesuatu oleh Allah, minimal nek mondok 9 tahun itu jadi kiai ulama besar gitu. Ngaji 7 tahun hasilnya apa? Nyata banyak mantan-mantan santri saya itu yang mantan-mantan jadi alumni pondok ngaji 7 tahun 5 tahun, akhirnya apa? Endingnya goblok gitu. Gitu. Bodoh gitu kan. Karena apa? Yang dipelajari adalah syariat, hatinya nggak pernah diajarkan. Ngerti ya? Iya. Kayak kamu sholat jegang-jengking, hatimu kemana ini di saat sholat? Aku yakinkan itu hatimu tidak ke Allah, hatimu tidak dalam keadaan sholat gitu loh. Seperti contohnya sholat
ingat dunia, ingat utang, ingat rumah tangga, ya kan? Seperti itu toh. Iya. Inilah berarti kita belum bisa memahami tentang masalah hidup di dunia ini. Harus bagaimana proses awal untuk mengawali sesuatu. Awaludi bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah pengawalan. Doa sebelum kita doa yang lain-lain diawali dengan bismillah. Tahu dulu. Kapusaka ini adalah sebuah simbol mengajarkan tentang isi keduniaan manusia. Watak karakter manusia pun berbeda-beda. Gitu ya. Ini kita nggak usah bahas pusaka ya. Ini hanya sebuah sekilas saja penjelasan agar kamu itu mengingat di masa saat belajar. Paham nggak? Paham. Nah, kamu tak tanyain orang mati setelah nanti meninggal dunia yang dibawa apa? Bingung wes. Kono, ini bocah-bocah coba. Amal yang bermanfaat, amal ilmu yang bermanfaat. Amal yang Amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. Iskul, lainnya? Masalah Lain? imam. Ada KPR apa dibaca? Intinya amal ya? Iya. Gitu. Ini sama. Saat kita mati yang kita bawa bukan amal, tapi iman. Enggak ada amal, iman tok sendiri kau. Itu. Karena apa? Tanpa beramal, misalnya kamu beramal, gitu kan, melakukan sesuatu, karena kamu beriman, makanya setelah beriman kamu beramal saleh. Begitu. Sidikowi adalah iman dan Islam itu bukan amal. Imanmu, paham nggak? Contoh kalau kamu tidak beriman, nggak mungkin sholat, nggak mungkin sodako, nggak mungkin lakukan hal ini itu, ya kan? Iya. Ya iya. Jawabannya simpel, iman. Contohnya lagi, selama pengalaman di luar sana gimana? Ya, pengalaman. Provokasi dapat dari siapa provokasinya? Kalau dari orang lain enggak. Santri, mantan-mantan? Enggak. Nggak ada. Karena aku agak menutup telinga kalau masalah dari omongan orang lain. Jadi aku nggak peduli orang lain ngomong apa ataupun ngomong gimana tentang orang lain. Aku cuma pengen jalan lurus, nggak ganggu orang lain. Oke. Terus nikah, ya kan? Iya. Nikah berapa bulan berjalan sampai sekarang? Sekitar kurang lebih 3 bulan. Perjalanan menikah selama apa? Selama berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Jalan di sini ya? Iya. Sesudah nikah Oh, sampai sekarang. 3 bulan jalan. Iya. Belum mentok telung bulan ini. 3 bulan belum mentok, belum finish jalan 3 bulan dalam pernikahan. Udah ada 3 bulan. Oke, langsung kembali. Kamu bisa melefek sedikit saja, ceritakan saja apa hikmah yang kau dapatkan di sini, apa yang kau petik dari apa yang kau ajarkan, dan setiap hari yang aku ajarkan apa saja. Khususnya untuk saya pribadi, yang saya petik belajar di Padepokan sini terutama tentang hati, penenangan hati, pemikiran yang luas. Paling penting itu yang saya ambil. Sebelumnya saya itu untuk berpikir agak susah. Tapi setelah pulang dari sini, alhamdulillah pemikiranku bisa jadi lebih luas. Bisa lebih berpikir, lebih dewasa. Amin, amin, amin. Itu yang membuat saya pengen balik lagi ke sini untuk benahi hati. Iya, iya. Terus
yang selama kamu pelajari pengalaman bagi kamu sendiri, ya kan? Secara kopo, ini ada aku, ya kan? Aku nggak ngomong A, nggak ngomong B, ini ngomong saya, gitu kan? Gitu. Kamu duduk dekat saya, ada saya, ya biar orang tahu kita nggak apa-apa. Maksudnya? Ya kamu ceritakan, Pangeran kalau mendidik kamu, mendidik santri, murid, orangnya seperti apa, terus kebiasaan kesetiap hariannya, kayak makannya saya, ya gimana hubungan saya dengan anak-anak, gimana? Ya kalau untuk Pangerannya sendiri, menurut saya pribadi sangat luar biasa untuk mendidik para santri, para jamaah. Untuk mendidiknya nggak setengah-setengah. Jadi apa yang Pangeran ketahui dikasih semua sama santri. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau untuk masalah itu, yang saya suka itu ketegasannya, tegas. Ya harus, pemimpin harus tegas. Iya. Jadi tegas untuk hati manusia yang lemah, jadinya bisa kebuka. Ya. Dan kalau untuk makannya Pangeran sendiri sangat-sangat sederhana. Waktu dulu pernah saya ngasih makanan ke beliau, itu cuman sambal sama daun kenikir. Waktu dulu Nggak ada lauk, nggak ada cuma nggak ada apa-apa, cuman kayak gitu. Dan mungkin kalau ada ditambah sama tempe goreng udah cukup, nggak macam-macam. Dan itu hampir tiap hari makananku semua itu kan. Iya. Kalau menurut saya sangat luar biasa. Makanku banyak apa enggak? Ya apa-apa. Ya apa-apa. Kalau menurut saya, kalau masalah makannya Pangeran itu sangat-sangat sedikit. Bahkan yang namanya makan itu satu piring nggak pernah habis, pasti disisain. Karena Pangeran tahu santrinya pada nungguin sisa makanan Pangeran, jadi pasti disisain buat santri. Jadi kalau udah Pangeran selesai makan, dibalikin ke dapur, dan di dapur pada rebutan kopi Pangeran, rebutan makan Pangeran. Itu pasti. Apa secara sesuatu kenikmatan itu akan dibeda-bedakan? Contoh, kayak tadi sudah disindir bahasa makan saya tiap hari seperti itu ya. Iya. Kalau mengatakan saya ini orang berduit, orang mulia, apa makananku semulia pandangan orang? Ya kalau mau secara kemanusiaan, beli apa saja makanan yang mahal seperti apa Allah kasih. Iya. Seperti itu. Tapi aku bukan orang yang lisannya komersil, lisannya sok-sokan makan yang enak-enak. Saya ini makan-makan di undangan, di rumah makan, di restoran. Ya karena itu paksaan ya kan, seperti undangan orang, diajak makan seperti bisa nggak bisa kan gitu. Iya. Makanya bisa lah. Rumah makan, restoran yang saya kunjungi, apa yang saya pesan, kalau ingat-ingat orang-orang itu silakan ceritakan. Saya makan itu tidak aneh-aneh. Makanya kalau saya makan ke restoran nggak pernah sendiri, nah ayo ikut, nah ikut gitu. Kalau enggak tak bungkus, itu kebiasaan saya. Makanya aku sering kalau makan apa enak, ingat anak, ingat santri, ingat siapapun gitu. Karena segala sesuatu barokah itu jelas di saat kita makan mengingat ibunya, mengingat bapaknya, mengingat istrinya, mengingat anaknya. Nggak adil, saya makan enak, ibu saya tidak makan senikmat saya. Naudzubillah. Ini bukan sesuatu cermin anak yang soleh.
mendirikan acara. Maka terus kayak saya tidak membeda-bedakan antara santri, antara guru, ndak. Makan saya seperti murid makan nasi hanya sambal, saya makan sambal. Ada ikan asin, ya makanya ikan asin. Enggak, itu makan ikan asin khusus kamu. Yang ikan ayam buat saya enggak ada seperti itu. Ya sampai sekarang pun seperti itu. Ini menjadikan sebuah saksi gitu. Maka terus dalam pendidikan, ya tadi udah mengatakan saya orangnya tegas seperti itu. Apalagi kita mau jadi seorang pendakwah, menjadi seorang mujahid yang bernyali ciut, pemikirannya ciut, ya repot. Contoh, ya namanya keilmuan itu kayak seorang guru mengajarkan murid, ini tidak harus dengan bahasa lembut. Kita lihat dulu kadar dia, lihat dulu kemampuan dia, sekuat apa pemikiran dia dalam menerima sesuatu apa-apa yang kita sampaikan kepada manusia. Lalu dengan bahasa kamu lemah, ada suatu ditempa agar kamu menjadi orang yang tegas, menjadi lelaki yang kuat, pemikiran yang kuat, pemikiran yang bisa luas lagi, hatinya lapang dalam menerima segala sesuatu yang akan diberikan oleh guru. Contoh, misalnya kamu tidak pernah digembleng dengan sebuah ketegasan, tidak pernah ditempah dengan suatu kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan dalam lisan seorang guru, gitu kan. Nah, kayak misalnya saya marah dengan murid, saya bukan marah dengan manusianya, tapi saya marah dengan sifat kemanusiaan, itu adalah setan. Maka setan itulah yang saya marahi. Seperti halnya saya melihat seorang pasien, lalu pasien itu dikuasai dengan bangsa ilmu sihir, ya kan gitu. Oh itu cara pengobatannya kasar. Pandangan manusia lebih dengan kasar. Matamu kalau lihat sesuatu dengan mata yang lembut atau mata kasar? Mata kasar. Karena kamu tidak bisa melihat bangsa para jin. Karena sesuatu yang berhubungan dengan gaib, sesuatu yang berhubungan dengan jin, sifatnya lembut. Tidak bisa semua manusia melihat dengan mata yang kasar ini, mata bohir kita. Gitu. Maka di saat saya mengobati kayak dulu di masa lalu Pak Sabar itu kan, itu banyak netizen hater, oh ini kasar dan sebagainya. Ada sifat mendukung, sifatnya baik, mensupport, ada yang sifatnya ngolok-ngolok gak jelas. Itu udah biasa. Maka dijelaskanlah itu pada session video yang terakhir. Maka saya marah bukan berat, saya marah, saya kasar bukan dengan si pasien. Saudara ini tidak melihat sesuatu yang di dalam tubuh pasien itu siapa. Dan sampai ini tidak tahu siapa yang saya pegang, ini bukan manusia loh, gitu loh. Tapi matamu, mata penglihatanmu yang lihat adalah manusia, ini bukan manusia, gitu. Contoh halnya seperti ini. Lihat tubuhmu dalam keadaan seperti ini bagus, badan wujud sempurna, kepala tak ada sesuatu yang buruk, ya kan? Tapi secara kemarifatan manusia yang menilai, yang melihat, kepalamu itu akan terlihat dalam keadaan yang indah ataupun dalam keadaan buruk. Seperti halnya saya melihat orang yang buruk, kepalanya wujud binatang. Ini adalah tanda bentuk sifat manusia yang selalu akan lalai dengan sesuatu ibadah, yang tidak pernah membasuh wajahnya, yang tidak pernah menyentuh air wudhu, kelihatan gitu. Kan wajah menungso ini ketok kabeh toh. Tapi di balik wujudnya kepala manusia kamu tidak tahu gitu. Maka di saat nanti kamu masuk ke dalam masyarakat, berkumpul dengan para tokoh, ataupun di saat nanti kamu berdakwah di atas mimbar, di atas panggung, bertemu dengan orang yang tidak suka denganmu, kamu dihentakkan dengan suatu kalimat yang tegas, rentak awakmu lemah. Jangan, tegas itu, bijaksana seorang lelaki. Sekarang itu bukan malaikat itu ungkang-ungkang. Nah itu loh. Orang nyaketi, sing luwih sipur sing nyaketi menungso, para hater. Lah iya, para netizen sing nyaket amal baik buruk manusia.
Iya. Lah iya, bela para malaikat yang jadi pencatat dari segala sesuatu baik buruknya manusia kan gitu. Oh itu malaikat gitu kan. Kamu lihat orang indah, orang itu baik, belum tentu hatinya baik kan gitu. Aku pernah juga masalahnya. Pangeran kok di video kok suaranya nggak seperti biasanya. Ini susah didengarkan, suaranya kurang keras, ya kan? Suaraku yang agak lantang dikira marah, nah kan? Bingung aku gitu. Suara lembek, lah kok pangeran koyo waria gitu kan? Bingung juga, gitu kan? Iya. Ya suara saya seperti ini, orang iso digawe-gawe gitu. Kalau suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya apa enggak lah, nggak ngelos lah kita, ya kan? Iya. Contoh, kamu misalnya ada 10 kilo dalam pandangan mata saya. Iya. Apa penjeloe? Woi, apa yang kerungu? Hah? Enggak Era kerungu lah. Maka ada, oh no, itu nojeknya kudu seru. Terus ada yang masalah kemarin video itu yang sering komen apa menghujat itu video yang penarikan apa keris apa pusaka itu yang jadi permasalahan siapa ini? Anak ini siapa? Ivan, ya kan gitu. Saya di situ kan ngasih isyarat tapi nggak ngede gitu. Iya. Butuh air gitu kan. Masuk air ya udah shoot jangan di depan kamera gitu loh. Paham nggak? Iya. Masa contoh gini lah, kamu foto udah keren, Iya. oh fotonya ganteng, cakep, bajunya bagus, tempat pemandangan bagus, tapi ada yang membuat gagal fokus, ini pemean, ya Ra? Itu satu, yang membuat gak enak, ya Ra? Iya. Kedua kali, saya ini menjaga kualitas video, ya kan seperti itu. Iya. Contoh, udah wujud, ya kan? Tiba-tiba santri ngalangi kamera, dikira santrinya yang lempar barang. Itu masalah kan? Iya. Seperti itu aku menjaga banget, padahal itu udah wujud, gitu kan? Itu ke pangeran marah-marah, saya ini nggak marah, gitu. Masa, gitu kan? Kan udah siram air, ya kan? Iya. Maksudnya langsung sigap, aku langsung ambil, gitu kan? Kamera di sini, ya tangannya aja gini, gitu loh. Masa udah gambarnya udah bagus, video udah bagus, ke akuane wis mandan apa kumpel warna akuanya loh, kayak banyunya butek gitu kan, is orang enak di pemandangan gitu loh, iya lah. Iya. Nah juga di situ adalah hal-hal yang mencerminkan adab seseorang, adab seorang murid kan gitu. Iya. Maka kita di saat bermain seperti itu pokoknya hati-hati. Iya Ra. Iya Ra. Nah terus dalam proses gerakan sholat tadi kan ngobrol tapi kepotong kan ya. Iya. Gerakan sholat itu yang berhubungan dengan apa? Udah saya jelaskan di sini. Sholat adalah gerakan yang mengajarkan tentang cipta. Contoh, Allahu Akbar, gerakan, ya kan? Nah, tapi maknanya sholat itu adalah cipta. Paham ora? Contoh, kamu berdiri. Sholat. Udah contoh baik, gerak-geraknya sholat itu. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Sami Allah subhanahu wa. Nah, gerakan sholat ini siapa yang mengajarkan? Kata ulama, kata itu adalah yang mengajarkan sholat, gerakan sholat itu adalah Rasulullah SAW, ya gitu. Iya. Nah, maksud dari yang saya sampaikan gimana ya untuk mudah dipahami oleh para masyarakat anak muda, karena hanya orang-orang yang pikiran sudah tua ya memahami tentang masalah sholatnya manusia. Sholat itu adalah cipta, gitu loh.
Kenapa bisa dikatakan sholat itu adalah cipta? Ya iyalah, siapa yang menciptakan sholat seperti itu? Paham nggak? Iya. Contoh kayak kita mendengarkan lagu kan ada yang ciptakan, Iya. ya kan? Iya. Iya. Iya nah, Iya. sholat itu adalah cipta, ya kan? Iya. Lah kalau masalah maknanya orang sholat itu tadi yang berhubungan dengan syariat dan hakikat, maka antara pemikiran dan hati harus selaras. Seperti adanya makna orang sholat seperti ruku. Tahu ruku? Ruku tadi kau, ya kan? Maka di saat orang sujud itu berarti pasrah atas segala sesuatunya. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, ya kan seperti itu? Iya. Maka di saat kita mengumandangkan takbiratul ihram, angkat tangan kanan kiri, ya kan? Iya. Allahu Akbar, ya kan seperti itu. Iya. Tapi ini beda di saat ketemu polisi, angkat tangan. Nah, yang itu. Iya. Maka kita kan misalnya ketemu polisi, ketemu begal lah, angkat tanganmu. Jangan melawan kamu, gitu beda kan? Karena kata ini kan. Iya. Ini kalau diperagakan seperti orang sholat. Ya di saat kita mau takbir itu kan tangannya kayak gini, ya kan? Iya. Tapi di saat tercipta kan, wah, Allah Akbar letak wong. Iya orang kan? Mana? Sholat ada artinya yang sangat mendalam, ada makna dalam sholat, ya betul. Iya. Tapi di saat kita menggerakkan sholat itu adalah ilmu cipta, paham ora? Nah maka kita mengatakan ilmu, ya rasa, ya cita, ya karsa, paham ora? Iya. Kalau belum paham nanti waktunya belajar, kan gitu. Iya. Tapi orang-orang Jawa paham cipta, rasa, ya karsa, maka semua itu sudah mengakar dalam diri seorang yang bertaurekat, orang yang sudah memahami ilmu spiritual yang berhubungan dengan ilmu hakikat dalam diri, gitu loh. Iya. Maka sholat, gerakan sholat itu adalah cipta, paham? Nah, maka orang-orang yang belajar ilmu kanuragan seperti kanuragan Islami, orang-orang berkanuragan menggunakan sebuah ilmu ketauhidan, dia mengambil dari ilmu sholat gitu. Karena di sisi sholat bisa digunakan untuk bela diri, seperti itu, paham gak? Coba kamu situ. Berdiri lah. Mana yang nggak ada alat ya? Nggak ada alat di sini. Kalau sudah jelas ya. Misalnya sholat, ini ada musuh Allah, ya kan? Orang kafir, orang-orang ya, bisa katakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Gitu. Nah, kamu mau bunuh saya di saat aku sholat, paham nggak? Paham nggak? Nah, kalau sholat gitu kan. Di saat itu kamu nyerang saya, pakai golok, pakai parang, pakai apa terserah gitu. Coba biasanya kan dia nyabet gini. Cara kayak gini, menyabet, gitu. Tanya nyabet sini, nyabet kepala, gitu kan? Iya. Nah, tanganmu sebelah mana? Kanannya sebelah mana? Ya udah sahabat. Akan aku sholat, gitu kan? Iya. Tapi kan aku udah tahu ini orang membunuh saya, gitu. Allah kan lebih tahu, tahu? Iya. Ya udah, kamu sholat, aku sholat, kamu misalnya ini adalah musuh Allah. Mau membunuh orang yang di saat sholat, di saat manusia sedang menghadap kepada Allah, tiba-tiba ada musuh Allah datang. Biasanya kan di negara-negara lain seperti di daerah Afghanistan, di daerah-daerah yang lain itu kan banyak nih orang Islam ditembaki, dihajar dan sebagainya, apa enggak? Nah, orang bertauhid, orang yang sudah memahami ilmu, maka segala sesuatunya pun bisa jadi ilmu, apapun gitu loh. Jadi di sisi gerakan sholat ini pun bisa digunakan untuk bela diri.
Paham? Misalnya kamu sahabat saya gitu, aku kan lagi takbir, aku lagi sholat seperti ini gitu, lagi sedekah gitu. Coba kamu serang saya pakai sahabat gitu, udah gerakin saja. Gak bisa. Lah apa? Gak tahu. Kok malah gak bisa? Sahabat toh? Oke dulu. Pakai kayu itu. Nah, nggak usah pakai ilmu itu. Nah, misalnya anggap aja ini pedang gitu kan. Kamu kayak gini. Ini loh, kamu kan mau bunuh saya. Iya. Ya kan? Iya. Misalnya kamu sudah perkirakan kalau musuh itu yang membunuh saya ini dia mau memenggal kepala saya. Iya. Berarti kamu sabet kepala saya, kan seperti itu. Iya. Iya. Misalnya ini melayang, ya kan? Iya. Mereka kan kena saya kan? Iya. Tapi kan saya harus siap juga, walaupun sholat juga tetap menjaga diri saya, menyelamatkan saya, paham nggak? Ngerti nggak maksud omonganku sih? Ngerti. Wes tak praktek, wes coba misal sahabat aku, yo, ya wes sahabat. Misalnya sahabat toh, gerakan misalnya gini loh, ini bingung, wes coba betul, ayo. Rata-rata musuh Allah itu orang yang membunuh mesti biasanya dia langsung ngambil kepala gitu. Kamu bisa dari sini kan kamu kan saya kan sholat ini kiblat ya kan, nggak mungkin lah orang itu bunuh saya dari depan, itu tembok, pintunya di belakang ya, berarti otomatis kalau dari belakang lah bro. Hah? Ya nah. Nah kamu kan mikir-mikir gitu kan. Nah kamu misalnya maju ada samping saya gitu, tapi aku udah tahu kalau ada musuh gitu. 1, 2, 3 so, nah gitu kan. Oh. Satu ya kan. Kamu ajar saya lagi. Lagi sholat. Nah gitu, banyak macam, ya kan? Misalnya dari depan, misalnya, ini kan misalnya. Contoh ya kan? Ya orang mungkin lah, sudah ada penjahat, ucang-ucang ini. Emangnya pendekar. Berarti berapa? Dadak ya? Iyalah, Siap-siap berarti ya. apa terus kau yang mau Jadi udah gini aja, gerakan gerakan sholat ini bisa digunakan untuk ilmu kanuragan, ilmu bela diri di saat kita terancam. Paham nggak? Paham. Ya itu tadi seperti contohnya, ya kan? Coba kamu nggak usah pakai ini, nanti nyolok mata. Nggak usah deh. Coba ilmu setengah, ini kan ilmu bela diri tauhid namanya. Kamu nojok gitu, nggak usah pakai kekerasan. Iya kalau kekerasan itu sparring namanya contoh. Nanti kalau nyerang terlalu cepat dia bingung, ya kan? Ini kan takbir atau ikram, yuk lanjut saya. Udah, oke. Ini bisa digunakan kan? Ya kan? Ya lagi. Loh, kamu nggak mungkin melawan, kamu takut dulu. Gak bisa. Hah? Yo, tahu. Nah gitu kan, misalnya ini sholat, tiba-tiba ada musuh dulu, gini gitu kan. Hah? Ya lagi. Ya tadi posisi ilmu takbiratul ihram, Allah gitu tiba-tiba ada nyerang gitu kan. Terus kedua kali di saat manusia seperti ini, kamu menyerang kemana nih terserah.
Mukul apa nendang pesawat? Kamu mau dari sudut kanan apa dari sebelah kiri, dari belakang, dari depan? Belakang aja. Belakang. Ya lagi salat, saat ada rokok, ini kan rokok. Ini rokok yang luar hajar gitu. Ini kan pakai sarung ya. Nah misalnya lagi sholat seperti ini. Coba kamu dari samping. Nah itu kan apa yang terjadi? Ini kan main reply lu bro. Ya lanjut. Set, aja tarik. Pasti jatuh deh ya. Baca, mati dia. Nah, ya kan gitu. Berapa lagi? Lagi terserah. Namanya contoh. Sujud. Waktu mau sujud, nah dari tidak. Kamu mau dari mana nih? Dari depan. Hah? Dari depan. Oke. Udah kayak gitu kan? Iya kan ini nggak bisa dicontohkan. Paham nggak sih? Paham. Maksudnya aku mau gerakan, kalau menghindarnya kan nggak kelihatan. Ya tahu dia mau kayak gitu loh. Cuma kita kan memperkirakan, nggak tahu dia kan. Masa orang mungkin. Ya, di saat kita sujud nggak mungkin sopo ya, nggak mungkin nih. Jadi kita menghindar, membela tubuh kita dengan posisi ngikutin hatiku, ngikutin batinku gitu kan. Diperkirakan musuh itu pakai sajam apa enggak, pakai tongkat apa enggak, pakai bedil apa enggak gitu loh. Walaupun kita kena, yang penting kita agak berkurang gitu loh. Misal dia pakai sapat, pakai golok, pakai pedang, walaupun kita menghindar dengan menggunakan kanuragan, tapi kan nggak begitu parah. Walaupun kena tapi sedikit gitu loh. Nah, coba kamu tadi, kamu sujud. Nah, gitu kan? Ya udah satu aja. Ini kan hanya main pelan gitu loh. Paham orang? Ya udah lanjut. Bener. Ya kan pelan. Hidupin dulu, break dulu istirahat. Ya, pemirsa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan untuk obrolan tadi, obrolan santai, obrolan sharing-sharing dengan santri lama yang sudah lama juga tidak ngumpul. Dan mumpung masih silaturahmi bersama istrinya, sudah berapa hari di sini ya? Seminggu, 10? Seminggu? 8 harian? 9 harian. 9 harian. Iya. Mumpung santri dari Kudus, kan tinggal di Kudus ya? Iya. Lahir di Jepara, gitu kan? Di Jepara. Karena di Kudus mungkin karena istrinya dari sana. Iya bukan? Iya. Nah iya. Jadi mumpung kamu datang di sini silaturahim bersama istri, mumpung saya ada waktu ngobrol santai, tentunya mengulang lagi kegiatan di masa lalu kamu belajar, pengalaman-pengalamanmu selama kamu belajar, dan tadi sudah sedikitnya banyak yang sudah kamu sampaikan kepada saya maupun kepada saudara. Walaupun memang ungkapan cerita dari apa yang kau lakukan, yang kau alami, tidak semua kau ceritakan. Karena saya maklumi, saya sadari ya mungkin namanya seorang santri ngobrol, mencurahkan semua, ingin terbuka dengan lantak, dengan beralur-alur cerita, ya nggak bisa gitu. Karena apa ya, kenikmatan, kebahagiaan itu tidak bisa diperagakan gitu loh. Yang dirasakan hanya di hati. Oke, langsung melanjutkan tadi obrolan saya
Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, siapakah yang mengajarkan gerakan sholat ini, gitu kan? Mungkin bisa orang itu mengatakan kata guru saya, guru ditanyakan kata ulama sampai nanti langsung ke Nabi Muhammad SAW. Maksud dari kesimpulan yang saya sampaikan, sholat itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ilmu yang harus kita petik. Sholat maknanya adalah gerakan olahraga batiniah, menggerakkan urusan ruhaniyah. Maka sholat seperti kita takbiratul ihram, ruku, sujud dan sebagainya, ini juga menyehatkan tubuh, dan itu sudah ada penjelasan dari para alim ulama. Jadi gerakan ruhaniyah ya seperti orang sholat, dimana kita menggerakkan sholat, menggerakkan dari segala sesuatunya. Ini mengandung unsur kesehatan yang luar biasa, kesehatan lahir, kesehatan batiniah, ya kan gitu. Nah, dari gerakan sholat disimpulkan gerakan sholat ini adalah cipta, gitu. Dari segala sesuatu gerakan kita ini adalah cipta. Paham nggak? Karena ilmu tanpa diciptakan maka tidak akan bisa. Kanuragan tanpa diciptakan ya tidak akan bisa. Maka gerakan ini adalah cipta, ya kan? Menciptakan sebuah gerakan sholat, gitu kan? Nah, kayak tadi makna ilmu yang kita petik, kesehatan secara zahir maupun batin. Ruku mengajarkan manusia untuk selaras antara pikiran dan hati di saat manusia ruku, ya kan? Makna lagi bisa kita artikan ilmu yang kita bisa petik dari sholat ruku, bisa kita ruku, pemikiran kita harus selaras dan sejalan, berarti mengajarkan nih bab ruku, ya kan? Lalu kedua kali, dari mana kita ruku, pemikiran kita harus seimbang antara pikiran dan hati. Iya, ya maka iya, maka karena sesuatu yang kujalankan karena Allah semata, bukan aku sholat mengharapkan pahala, sholatku mengharapkan sesuatu yang aneh ataupun ingin dinilai oleh orang lain, tapi saya menjalankan sholat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Karena ada orang yang sholat diperlihatkan sesuatu biar aku dinilai aku orang soleh, gitu kan? Aku orang beriman dan sebagainya, seperti itu. Maka di saat sholat inilah dari segala ilmu cipta dari sebuah yang kita olah, yaitu sholat, gitu kan? Gerakan ini adalah cipta, gitu. Cipta dari kita menggerakkan tubuh kita. Maka di sisi lain, sholat ini bisa digerakkan dengan sesuatu yang luar biasa. Contoh, di saat kita takbiratul ihram, ya kan? Ini hukum seperti ini, hukum seperti ini, hukum seperti ini, hukum seperti ini, hukumnya sholatnya gerakan ini wajib apa sunnah? Ya sunnah. Bahkan ada dari mazhab yang lain, Allahu Akbar nggak kayak gini, nggak sedekap kayak gini ada. Gitu. Nanti ada penjelasannya mazhabnya siapa, gitu. Ada juga yang sholat seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Ada yang seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, gitu. Nah, makanya belajar agama jangan setengah, gitu kan? Karena setiap mazhab, kayak mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dari mazhab-mazhab yang lain, khususnya di 4 mazhab ini berbeda-beda dalam membawa sholat. Paham? Maka di saat kita menggerakkan tubuh kita, di saat kita melantunkan sesuatu kalimat Al-Quran, ya kan, di saat kita sholat kan menggerakkan tubuh kita, ya kan. Ini juga menstabilkan jantung, ya kan, menstabilkan segala sesuatu, kekuatan hati kita, spiritual kita, paham? Nah, maka
cipta ini, jadi apa yang kita gerakkan adalah cipto, paham? Menciptakan segala ilmu menggerakkan sholat. Di sisi kita menggerakkan sholat untuk ibadah, dan kalau kita menggunakan otak yang cerdas, pemikiran yang jernih, gerakan sholat ini juga bisa digunakan untuk ilmu bela diri, gitu. Di saat kita sholat terancam, gitu kan, ada orang penzolim, ada orang yang membunuh kita, maka dengan gerakan-gerakan sholat ini pun bisa kita gunakan, kita olah untuk sebuah pembelaan, untuk membela diri kita agar kita terhindar dari orang-orang yang berbuat zolim, orang-orang yang niat jahat kepada kita, seperti itu. Maka di saat kita duduk di antara, seperti kan, misalnya sholat atayat yang terakhir, ya kan? Itu kan posisi atayat terakhir, kaki ditekuk seperti itu. Coba digerak. Jadi kalau kita lagi sholat, nah makna sholat seperti ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Nah, aku nggak perlu menjelaskan karena sudah banyak alim ulama menjelaskan tentang hikmah ilmu yang bisa kita petik, rahasia dari segala ilmunya orang sholat, gitu loh. Itu udah dijelaskan. Jadi aku nggak perlu menjelaskan, biarkan ulama-ulama yang menjelaskan. Saya menambahkan gerakan sholat ini pun bisa digunakan untuk ilmu kanuragan, untuk ilmu bela diri, yaitu kanuragan ketauhidan. Nah, seperti itu. Maka di saat tadi contoh, di saat kita sholat terancam, ada seorang jahat ingin menikam, ingin membunuh, kita pun bisa menggunakan ilmu itu. Paham ora? Ini nanti kalau ketemu orang yang pemikirannya dangkal, bisa salah arti, gitu, paham nggak? Iya. Maka di saat kita duduk seperti ini, atayat yang terakhir, kan kita bisa lihat, gitu kan. Apalagi batinnya orang, hati orang tajam, gitu. Kalau dirinya merasa terancam, dia sangat peka atas semuanya. Ada orang mau menikam dari belakang, ada orang mau nembak saya, ini udah kelihatan. Walaupun mata kita di depan, kita pun punya mata di belakang, punya kameranya. Makanya contoh, dalam keadaan tempat yang sepi, gelap gulita, santri sedang meditasi. Santrinya ngantuk dan tidaknya, guru tahu. Itu seperti halnya saya sholat mengimami santri, makmumnya ada yang ngantuk, makmumnya ada yang gojekan, saya tahu siapa yang gojekan, siapa yang tidur. Gitu. Padahal mataku ke sana, nggak lihat, nggak mungkin sholatnya gini delok deh, makmum orang mungkin, gitu kan. Tapi aku tahu siapa orang-orang yang sholat, makmumnya yang tidur itu, paham? Gitu. Jadi keistimewaan orang sholat bisa kita gunakan, gitu. Maka apa yang Allah ciptakan di alam semesta bumi ini, segala sesuatu apa yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia, tidak ada yang sifatnya nggak berfadilah, semua bermanfaat, punya tugas masing-masing. Jantung gunanya untuk apa, paru-paru diciptakan untuk apa, otak digunakan untuk apa, seperti itu. Maka di saat kita sholat, dari gerakan sholat ini kita bisa manfaatkan, gitu loh, untuk membela diri kita jika kita terancam, gitu tuh. Maksud nggak ini? Gitu. Kalau nggak maksud ya berarti memang ilmunya belum ke situ, belum kuat untuk menerima ilmu ini. Maka tadi diperumpamakan, dicontohkan seperti itu. Nah, saat kita duduk seperti ini, tiba-tiba ada orang nodong, gitu kan. Ya udah, kan kita kan udah ditodong dengan pisau sudah nempel di leher kita. Apa kayak gini kita harus pasrah, ya kan gitu. Selama kita masih diberikan izin ridho oleh Allah untuk tetap hidup, kan urusan kematian ada di tangan Allah, bukan di tangan teroris, bukan di tangan manusia, di tangan Allah. Maka di saat
ada pisau nempel di leher ataupun dari belakang nih orang, ya kita munajat ya kan, udah disirikan saja, misalnya kayak gini gitu loh. Salamnya kan kita belum salam lagi sholat lagi atayat ini atayat yang terakhir gitu loh. Tapi ada pisau gitu loh nempel di leher kita, paham nggak? Ataupun di belakang kita gitu. Berarti kan kita posisinya kan lagi sholat ya, tidak atayat terakhir, belum salam gitu kan? Iya. Apa kamu harus besarkan sholatmu seperti ini? Salam dulu kanan kiri, yang ada kamu ketusuk dulu, dikira sama si teroris kamu melawan, paham nggak? Dikira kamu mau melawan dia, paham nggak? Maka disirkan, diniatkan gitu. Nah, disirkan gitu, set gitu, walaupun jasadnya tidak nengok kanan kiri, paham nggak? Gitu. Nah, ilmu nerotakan memang urung dadi awal gitu. Udah kayak gitu dah. Kalau kita belok ke kiri misalnya assalamualaikum, otomatis sope kita besok udah nusuk atau udah nempel gitu kan. Ini geser sedikit udah sobek gitu loh. Bagaimana? Bingung kan? Iya. Maka otomatis langsung saut gitu, bel gitu. Ya ini kan bisa dipraktekkan karena nggak ada orang. Maka ada besok nusuk ya udah. Kita mau kesini otomatis tetap kena, mengalir tetap kena. Ayo gimana? Bingung kan? Iya. Kita ini dibekali otak luar biasa, kaya akan ilmu, kaya pengetahuan. Tapi orang bodoh-bodoh lah yang tidak mau menggunakan otaknya, nggak menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya yang benar gitu. Maka gunakanlah otakmu untuk berpikir yang baik, yang benar gitu loh. Diolah terus data-data yang ada di dalam otakmu gitu. Sambil bermunajat, berkholobat kepada Allah, ya Allah tuntun saya gitu. Agar saya ini bisa menghindari sajam yang nempel di leher saya ya Allah gitu. Jadi dari berapa jam obrolan kita ngobrol ngalor ngidul ya, ini semoga bisa kamu terima, bisa kamu simpulkan. Kurang lebihnya ada salah, itulah kebodohan dan kekurangan saya sebagai manusia yang dhaif, manusia seorang insan sih, masalah tempatnya salah dan dosa. Dan jika sesuatu ada hal yang bermanfaat, hikmah dan ilmu yang bisa dipetik, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pastikan yang terakhir, jika kau paham, insya Allah berarti sudah afdol di sini gitu. Aku tidak ada PR kepada kamu ataupun tidak punya hutang ilmu kepadamu, karena aku sudah menjelaskan sedetail mungkin, sampai mengulang-ulang pembicaraan saya gitu. Karena namanya orang biasa bicara seperti ini kan ya, pikiran kadang kebawa setan, ngantuk, bosan duduk, banyak macam. Ya alhamdulillah rabbil alamin, dengan segala nikmat yang Allah turunkan pada kita, sedikit banyak yang saya sampaikan kepadamu ya, ini tidak mengurangi keberkahan barokah dari Allah ya kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya moga-moga para lover juga bisa seperti itu, bisa menerima dengan pemikiran yang matang, pemikiran yang jernih, agar tidak salah kaprah dalam mengartikan sesuatu yang disampaikan oleh orang tua, oleh guru, oleh kiai, guru siapapun itu, agar kita melahirkan sebuah otak yang cerdas, otak yang luas dalam memahami suatu perkara hidup di dunia ini. Karena manusia di sini kan selalu disebut manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Manusia banyak kekurangan daripada kelebihan. Ini ilmu mentah masih saya bantah. Manusia itu banyak kelebihan daripada kekurangan. Tapi kan banyak manusia ngomong banyak kekurangan daripada kelebihan. Aslinya banyak kelebihan daripada kekurangan manusia gitu. Kenapa? Karena manusia tidak pernah menempa, tidak pernah mendidik otaknya untuk menjadi cerdas gitu loh. Kan di sini kita ngumpul bersama, tentunya saya menciptakan sebuah majelis, sebuah pendidikan, mengarahkan kepada santri untuk tidak mengarah menjadi orang yang niatnya ingin jadi orang pintar gitu. Tapi sudah diniatkan, jadilah seorang santri yang bisa mengerti, bukan harus jadi orang pintar, jadi orang ngerti ya.
Karena orang kalau sudah ngerti, insya Allah segala-galanya pasti cerdas, pinter gitu loh. Karena banyak orang pinter nggak ngerti, gitu kan? Kamu contoh pinter gitu, paham pusaka, tapi nggak ngerti segala sesuatu, efek mudaratnya dan efek kemanfaatannya. Mau manfaat, apa mau mudorot, sifatnya mubah sia-sia, membawa suatu hukum, membawa suatu hal yang baik, apa ke arah yang buruk, gitu kan? Semua kan kembali kepada kita dalam mengolah, memahami benda, pusaka, memahami ilmu, kan seperti itu. Ya, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.